Sekarang kita akan membicarakan metode Bishop Simplified atau metode sederhananya Bishop. Nah, apa itu metode Bishop? Ini metode Bishop mirip dengan Fellenius, tapi dia memperhitungkan gaya normal antar slash atau antar bias atau antar potongan. Yang diperhitungkan hanya gaya normal saja. Nah, dia tidak memperhitungkan gaya geser antar slashnya ya. Terus gaya normal pada dasar bidang diperoleh dengan sigma FV sama dengan 0. Terus dia juga hanya mempertimbangkan kesetimbangan momen. Nah, dia juga hanya mempertimbangkan kesetimbangan momen saat momen resistan sama dengan momen pendorong. Nah, jadi nanti juga dibagi dengan SF. Nah, terus nanti di rumusnya kita butuh iterasi. Akibat kita menghitung ini, menghitung gaya normal ini, kita menghitung gaya normal pada dasarnya ya. Ini misalnya biasnya. Nah, gaya normalnya ini kita menghitung dengan sigma FV sama dengan 0. Nanti akibatnya gaya normal ini fungsi dari SF. Nah, terus akibatnya saat mencari SF dengan sigma momen sama dengan 0, itu akibatnya apa? Akibatnya nanti di sisi kiri ada SF dan terus-terusnya di sisi kanan juga ada SF. Jadi SF juga fungsi dari SF. Nah, cara nyarinya gimana? Cara nyarinya nanti kita dengan iterasi. Nah, jadi ini nanti agak susah. Iterasinya agak besar ini nanti. Nah, itu ya. Jadi biasanya ini tidak dihitung dengan spreadsheet karena nanti ada iterasi. Nah, satu bias itu butuh iterasi. Misalnya ada 17 bias, berarti misalnya satu bias itu anggap saja 3 iterasi atau 5 iterasi. Terus misalnya ada 7 bias. Nah, atau 14 bias. Nah, berarti 7 atau 14 dikali 5. Itu nanti adik-adik bisa bayangkan berapa spreadsheet yang diperlukan. Nah, itu ya. Jadi umumnya Bishop ini masih bisa menggunakan spreadsheet, tapi umumnya kita menggunakan program. Nah, untuk alasan ilustratif nanti kita coba memakai spreadsheet, memakai hitungan tangan. Nah, sekarang kita menuju ke papan tulis. Nah, ini sekarang metode Bishop yang disimplifikasi. Metode yang disimplifikasi oleh Bishop. Nah, Bishop Simplified. Ini potongannya sama seperti ini. Bedanya nanti ada ini. Ada E-nya, gaya di seksi kiri kanan. Nah, ada E, ini ada E. Nah, ini biasanya tulis EI, ini EI plus 1 sebelah kanan. Nah, terus ini ada gaya berat. W. Nah, terus di bawah ini ada TR. Ada TR. Ada T ya, T. Nah, terus di sini ada gaya normal. Ini saya tulis N biasa ya, bukan N aksen. Berarti gaya normal sama dengan N aksen plus U. Nah, terus ini kita uraikan.
Ini kita hitung sudutnya dulu ya, kita gambar sudutnya. Ini theta. Terus ini berarti kita uraikan yang sejajar. Ini berarti sama dengan W sin theta. Terus yang di sini W cos theta. W cos theta. Ini ya, ini ada W sin theta, ini W cos theta. Nah, terus untuk mencari gaya N, Bishop sigma FV sama dengan 0. Sigma vertikalnya apa? Ini W, berarti W terlalu besar. W. Terus T-nya ini diuraikan. T-nya ini kita uraikan sini. Nah, kita uraikan gaya vertikal dan horizontal. Ini yang saya gambar yang vertikalnya saja. Terus ini kita uraikan juga. N-nya kita uraikan. Ini kita mungkin warnanya kita bedakan. Kita uraikan. Nah, berarti W sama dengan yang ke atas T, berarti ini sudutnya berarti ini ya, sudutnya ini berarti T sin alfa, sin theta. T sin theta ditambah N, N-nya ke sini, sudutnya yang ini berarti N cos theta. N cos theta. Yang kita cari N-nya. W-nya diketahui. N cos theta sama dengan T sin theta min W. Betul ya? N cos theta W min T sin theta. Nah, ini ya. Terus di sini ada T. Nah, untuk pada kesetimbangan tadi, T sama dengan TR dibagi SF. Untuk kesetimbangan ya. TR sama dengan C kali A di plus N, ini N dikali tangan phi. Nah, dikali tangan phi, terus dibagi SF. Ini saya tulis dengan N. N sama dengan N aksen. Ini N aksen ya, ini N aksen. N aksen minus UI AI. Atau I-nya nggak usah kita tulis aja ya. U kali A. Nah, A itu di sini ya, ini sama A itu yang ini. Ini A, terus ini B. Nah, N sama dengan N aksen UA, ini N aksen. Terus ini kita masukkan di sini. Nah, misalnya ini 1, ini 2, terus 2 kita masukkan ke 1. Nah, kita masukkan berarti N. Nah, N-nya ini kita masukkan sini ya. Ini misalnya 3, 2 dan 3 kita masukkan di 1. 2 dan 3 kita masukkan ke 1.
Berarti N-nya N dalam kurung N aksen U A kosinus theta sama dengan W, terus T-nya kita masukkan W kurangi CA, C kali A ya, bukan CA ini, C kali A tambah N aksen tangan phi. Terus dikali sin. Ini saya bagi SF dulu, di sini saya bagi SF. Terus dikali sin theta. Nah, seperti ini. Nah, sampai di sini kita akan memindah N-nya ini. N-nya ini kita pindah ke sisi kiri. Terus selain N-nya kita pindah ke sisi kanan. Nah, ini berarti N-nya N aksen cos theta, terus UA-nya kita pindah ke sini, berarti di sini min UA cos theta. Nah, terus di sini N tangen phi, ini dalam kurung ya ini. Biar nggak terkecah, ini saya tulis ini dalam kurung. Nah, ini dalam kurung. Nah, ini N aksen tangen theta per SF kali sin phi ini kita pindah ke sini. Berarti di sisi kanan ada, kita tulis ke sini aja, N aksen cos theta ditambah N aksen tangen phi sin theta dibagi SF. Ini dibagi SF, terus ini sama dengan W, terus ini tambahin ya, ini dulu dikurangi CA sin theta dibagi SF ditambah ini ditambah UA cos theta. Nah, terus N aksennya kita keluarkan, jadi N aksen sama dengan W dikurangi CA sin theta dibagi SF ditambah UA cos theta dibagi cos theta plus N aksen sin theta tangen phi dibagi SF. Nah, ini sudah ketemu. N aksennya sudah ketemu, kita tulis 4, persamaan 4. Nah, ini kita kita kurungi biar nggak kabur ya, kita kurungi. Nah, ada beberapa buku yang nyebut bawahnya ini cos theta N aksen sin theta tangen phi F ini sama dengan MA, ini ada yang nyebut seperti itu. Nah, itu ya. Nah, ini sudah kita peroleh N aksennya. Terus sekarang kesetimbangan momen. Kesetimbangan momennya kita di di slide baru. Nah, di slide baru ini langsung saya tulis ya, atau saya copy dulu ininya. Kita copy di sini, terus kita hapus. Terus kita hitung sigma momen. Nah, ini kesetimbangan momen.
sigma momen A, sigma momen sama dengan 0. Atau SF sama dengan sigma momen resistan dibagi sigma momen D. Nah, ini tadi kita dapat rumus SF sama dengan atau gini aja. Ini kita dapat rumus R sigma CI AI ditambah NI aksen tangan phi dibagi R sigma WI kali sin theta. Terus tadi R-nya sama, ini bisa kita coret. Ketemu SF sama dengan sigma CI AI tambah NI aksen tangan phi dibagi sigma WI sin theta I. Ini theta I ya. Nah, ketemu N-nya tinggal kita masukkan di sini. Kalau mau langsung dimasukkan nggak masalah. Tetapi ini saya sampai sini saja. Ini nanti dimasukkan sendiri dengan yang tadi. N-nya sudah ketemu. Nah, ini berarti persamaan kelima berarti. Nah, persamaan kelima. Dengan persamaan 4 dan 5 kita bisa menghitung SF. Nah, kalau adik-adik lihat di persamaan 4, di persamaan 4 ini ada SF, ada SF. Ini SF ya bawahnya. Ini SF. Di sini ada SF, di sini ada SF, terus tadi di sini ada SF. Nah, untuk menyelesaikannya dengan cara iterasi. Nah, paham ya? Nah, ini. N-nya tadi ada SF-nya, di sini juga ada SF-nya. Untuk menyelesaikannya dengan cara iterasi. Nah, insya Allah mudah. Nah, ini saya betulkan dulu ini. Insya Allah mudah. Nah, ini rumusnya. Ini gambarnya sama, tetapi untuk cara Bishop, XI-nya 0, E-nya ada, UI-nya ada. Nah, terus ini N-nya, nah ketemu SF ini. CIAI plus NI tangan phi. V aksen ya, ini V aksen I, terus W sin theta I. Nah, terus NI-nya apa? NI-nya ini. Nah, terus ada orang yang menulis ini disingkat jadi MI. Nggak masalah. Nanti di buku ada yang menyingkat ini jadi MAI. Nah, ini nggak masalah. Mau ditulis langsung, mau ditulis MAI nggak masalah. Nah, insya Allah paham ya. Nah, ini caranya. Untuk menyelesaikan ini berarti SF-nya di sini ada, di sini ada. Nah, berarti kita harus menebak SF awal. Kita masukkan SF awal, ketemu SF ini, terus kita masukkan lagi SF tadi, misalnya SF 0, tebakan dugaan awal. Kita masukkan sini, ketemu SF ini, ketemu SF 1. Terus SF1-nya kita masukkan sini, terus kita masukkan sini, ketemu SF2. Ini SF1, kita masukkan ketemu SF2, seterusnya SF2, kita masukkan SF3, seterusnya sampai selisih SF2 dan SF3 mendekati 0. Nah, pertanyaannya kita menebak dengan apa? Nah, kita menebak dengan apa? Apakah dari 0, dari 1, dari mana kita nebaknya? Nah,
ada beberapa peneliti yang mengusulkan tebakan awal itu dari SF dari Fellenius. Nah, jadi kita hitung SF Fellenius, cara Fellenius tadi, terus kita masukkan di sini, ketemu SF1. SF1 kita masukkan di sini, ketemu SF2. Nah, dengan tebakan awal SF-nya Fellenius itu jadi konvergennya jadi lebih mudah. Nah, selisih ininya nanti jadi lebih mudah. Ini nanti diselesaikan, iterasinya selesai jika SF tebakan mendekati SF hasil. Nah, paham ya? Nah, misalnya SF di sini SF tebakannya SF3, terus SF hasilnya SF4. Nah, ini selisihnya lebih kecil. Delta sama dengan absolut SF iterasi plus 1. Ini bukan irisan ya. Dimen SF iterasi. Nah, sampai ini mendekati angka tertentu, misalnya 0,0001 misalnya ya. Nah, seperti itu. Ini diselesaikan setelah itu. Setelah tadi mendekati nilai tertentu. Nah, insya Allah mudah. Terus kita ke contoh. Nah, misalnya ada domain seperti ini. Kalau ini ada airnya, ini ada air. Terus kemiringannya 2:1. Nah, ini kemiringannya 2:1. Artinya sumbu horizontal 2, sumbu vertikal 1. Terus tingginya ini, beda tingginya ini 10 meter. Gamanya 20. Nah, ini kalau di sini dianggap gamma jenuh sama gamma B sama. Di sini dianggap satu gamma. Ini gamma B, ini gamma SAT ya. Nah, ini gamma B dan gamma SAT dianggap sama. Terus C efektifnya 5 kPa. Geser dalam efektifnya 30 derajat. Nah, ini kita hanya menganalisis satu. Nah, kalau banyak nanti repot. Ini nanti kita trial stripnya seperti ini. Kita trial lagi seperti ini. Dan seterusnya. Nah, ini saya ambilkan dari bukunya Geoslope. Nah, ini mungkin agak kelihatan ya ini. Nah, yang pertama ini adalah data geometri. Terus ini iterasi. Nah, data geometri ini ada irisan 1 sampai 29. Nah, terus ini ketinggiannya. Terus ini B-nya itu lebarnya berarti lebar potongannya. W-nya ini berarti beratnya. Ini kemiringan dasarnya. Kalau kita pakai theta ya, kemiringan dasarnya kita pakai theta. Terus ini panjang sisi miringnya. Ini base L itu panjang sisi miringnya. Kita pakai B. Terus U-nya ini tekanan air pori. Nah, tekanan air pori. Nah, terus ini tinggi B ini bisa kita gambar terus kita hitung. Terus W sama dengan A dikali gamma. Ini mudah. Terus ini kemiringannya juga dari geometri kita ukur. Terus panjangnya ini kita hitung. Ini A ya, ini A. Kalau di bukunya Hadiatma A. Terus U-nya ini dihitung. U nanti bisa dengan berbagai cara ya, seperti saya bilang tadi. Ada beberapa cara. Nah, terus setelah kita tentukan geometrinya, sekarang kita hitung SF-nya. Ini gaya gelincirnya W sin alfa. Ini gaya gelincir masing-masing bias, terus ini kita total. Terus ini gaya gesernya. Pertama kohesinya. Ini kohesinya kita hitung. Terus MA-nya kita hitung. Nah, ingat kohesi di sini CI kali AI. Terus M alpha, ini M alpha itu yang tadi, yang yang sisi bawah. M alpha itu
kita tunjukkan M alpha. Nah, M alpha itu yang ini. Ini ya, ini M alpha. Terus N-nya ini gaya normal, N-nya ini ada gaya normalnya, terus ini friction-nya. Nah, ini gesekannya. Berarti N tangan phi ini. Nah, ini gesekannya. N aksen tangan phi. Nah, terus total M plus N. Ini maksudnya ini. Kohesi di plus friksi. Total itu kohesi di plus friksi. Misalnya yang bias kedua 8, sekian ditambah 20,9. Ketemu 28. Ini total R, TR ya. Ini TR. Nah, ini TD. Sorry, ini bukan TR, ini ya TR. TR kan atasnya sigma R TR ya. Nah, terus bawahnya sigma R W sin theta ya. Nah, R-nya bisa kita keluarkan, kita coret, berarti ini TR. Nah, TR-nya ini kita jumlahkan ketemu ini. Terus SF-nya kita ketemu 1,236. Nah, ini ketemu SF-nya. SF iterasi pertama. Terus kita iterasi kedua dengan cara yang sama, kita hitung MA dulu, kita hitung N, terus kita hitung W-nya, W sin alpha. Ini tetap ya, yang kolom ini tetap. Terus kohesinya juga tetap. Yang beda N alpha, N-nya friksi sama totalnya. Nah, M alfanya tadi kita hitung, N-nya kita hitung, friksinya kita hitung, N aksen tangan phi. Terus ini kohesi sama friksi kita jumlah, ketemu total. Terus ini kita jumlah, ketemu ini TR-nya. Terus kita hitung, ini TR dibagi W sin theta. Sigma TR dibagi sigma W sin theta. Ketemu 1,2. Kita iterasi lagi, seterusnya ketemu 1,28. Jika kita anggap ini sudah mirip, kita akhiri. Nah, jadi SF terakhir adalah 1,248. Jika ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, ini ingat, ini hanya satu bias. Untuk memperoleh SF kritis, kita harus iterasi banyak bias. Nah, insya Allah mudah.